Biasanya proses kerja dari sabun cair yang kita gunakan untuk membasmi hama kutu daun ini tidak lebih dari 5 menit. Atau kegunaan sabun cair yang kita gunakan untuk membasmi kutu daun ini bisa dilihat sudah bekerja dengan baik dan hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk kita ini sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar pekarangan rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan pengendalian hama yang menyerang pada tanaman jeruk di sekitar pekarangan rumah, terkhusus pada hama kutu daun. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, langsung saja di sini kita akan melihat hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot. Seperti inilah hama kutu daun yang menyerang pucuk tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot. Yang mana untuk kutu daun ini menyerang mulai dari daun, batang tanaman, dan pucuk tanaman yang masih muda pada tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot ini. Sehingga pucuk tanaman yang diserang oleh hama kutu daun ini akan rusak, yang mengakibatkan daun jeruk akan menjadi keriting. Bahkan terparahnya, daun jeruk akan menggulung seperti ini. Yang akhirnya nanti mengakibatkan kerdilnya tanaman jeruk yang kita miliki, sehingga terjadinya proses keterlambatan pertumbuhan pada tanaman jeruk yang seharusnya nanti sudah kita panen. Pucuk tanaman jeruk muda seperti ini memiliki nutrisi yang lebih dan juga lunak yang memudahkan kutu daun ini menyerap cairan pada pucuk tanaman muda ini yang dijadikan sebagai makanan dari hama kutu daun tersebut. Hama kutu daun yang menyerang pada bagian pucuk tanaman jeruk ini biasanya hidup berkoloni dan biasanya berwarna hitam dan merah seperti ini. Yang juga sebagai penyebar penyakit virus tristeza. Kutu daun ini akan menghasilkan embun madu yang melapisi permukaan daun, yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan jamur yang biasa disebut dengan embun jelaga. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses membasmi dan mengendalikan hama kutu daun yang menyerang pada pucuk tanaman jeruk yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita ini. Tentunya dengan metode dan cara yang sederhana, agar sahabat bertani buah dimanapun berada bisa melakukannya di rumah tanpa harus kebingungan dan juga kerepotan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan dalam proses pembasmian dan juga pengendalian hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk kita ini. Jadi, inilah alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses pengendalian dan juga pembasmian hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk di sekitar pekarangan rumah kita. Jadi untuk yang pertama di sini untuk bahan utama kita dalam proses pengendalian dan juga pembasmian hama kutu daun tersebut yaitu sabun cair pencucian piring. Yang mana untuk sabun cair cuci piring ini kita bebas menggunakan merek apa saja untuk kita jadikan sebagai bahan utama dalam proses pembasmian hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk di sekitar pekarangan rumah kita. Yang pastinya di sini kita memilih untuk sabun cair pencucian piring ini agar tanaman yang kita semprot ataupun dalam kita proses pembasmian hama itu bisa dikatakan aman. Selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini nantinya kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai perbaikan tanaman yang rusak akibat serangan dari
hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk di sekitar pekarangan rumah kita. Untuk mendapatkan garam mix ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Selanjutnya di sini kita membutuhkan air, yang mana air ini nantinya kita gunakan sebagai pelarut dari sabun cair dan juga garam Inggris, serta nanti kita gunakan air bersih untuk melakukan pembilasan dari sabun cair yang kita semprotkan ke tanaman kita. Yang mana jika kita tidak melakukan pembilasan dengan menggunakan air bersih, itu bisa menyebabkan terjadinya kuning daun, bahkan bisa mengakibatkan mati pada tanaman yang kita semprot menggunakan sabun cair ini. Selanjutnya di sini kita membutuhkan sendok makan untuk kita gunakan sebagai alat takar. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Di sini kita menggunakan sabun cair pencucian piring ini setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Oke, kita gunakan setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kita kocok untuk memastikan sabun cair akan larut seluruhnya ke dalam air. Oke, untuk larutan pembasmi hama kutu daun sudah selesai kita buat. Sekarang kita langsung saja mengaplikasikannya pada hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Setelah kita semprot menggunakan sabun cair, maka di sini kita diamkan untuk beberapa saat dan biarkan sabun cair tersebut bekerja untuk membasmi hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk kita. Biasanya proses kerja dari sabun cair yang kita gunakan untuk membasmi hama kutu daun ini tidak lebih dari 5 menit. Dan itu bisa dilihat di sini bahwa dari hasil atau kegunaan sabun cair yang kita gunakan untuk membasmi kutu daun ini bisa dilihat sudah bekerja dengan baik dan hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk kita ini sudah mati. Selanjutnya di sini kita tinggal membilas tanaman yang kita semprot menggunakan sabun cair ini dengan air bersih. Dan jika kita tidak melakukan pembilasan tersebut, dikhawatirkan terjadinya kuning pada daun yang kita semprot menggunakan sabun cair ini. Dan bahkan untuk akibat terparah dari kita tidak membilas semprotan sabun cair yang kita gunakan untuk membasmi hama kutu daun ini adalah matinya tanaman yang kita rawat, diakibatkan oleh kita tidak membilas sabun cair yang kita semprotkan tersebut menggunakan air bersih. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan penyemprotan ulang atau membilas tanaman jeruk yang kita tanam dalam pot ini yang diserang oleh hama kutu daun, yaitu kita menggunakan air bersih sebagaimana kita biasa membilas cucian piring yang kita lakukan. Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan pembilasan sabun cair yang sudah kita semprotkan pada tanaman jeruk yang diserang oleh hama kutu
daun yang terlihat pada kamera ini. Setelah kita melakukan pembilasan dengan menggunakan air bersih, maka di sini kita mendiamkan sejenak tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot ini, yang telah kita bersihkan dari hama kutu daun yang menyerang pada setiap pucuk tanaman. Yang selanjutnya nanti di sini kita akan melakukan penyemprotan ketiga menggunakan garam Inggris yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Di sini garam Inggris yang kita gunakan untuk memperbaiki kerusakan pada tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot ini akibat serangan dari hama kutu daun. Oke, jadi setelah bilasan air bersih yang kita semprotkan pada tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot ini sudah mulai terlihat mengering, maka di sini kita sudah bisa melakukan penyemprotan yang selanjutnya, yaitu untuk melakukan perbaikan tanaman yang rusak akibat serangan dari hama kutu daun yang telah kita bersihkan sebelumnya. Dan di sini kita menggunakan garam Inggris. Yang mana tuh dosis garam Inggris yang kita gunakan ini adalah setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Lakukan penyemprotan dari pucuk tanaman sampai ke permukaan media tanam. Larutan garam Inggris ini juga bisa kita gunakan sebagai perawatan rutin pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Untuk dosis penggunaannya sama seperti sebelumnya tadi, yaitu setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan kita lakukan penyemprotan secara rutin 5 hari sekali. Dan usahakan dalam proses penyemprotan larutan garam Inggris ini kita lakukan di bawah jam 9 pagi. Oke, jadi seperti itulah cara saya melakukan pengendalian dan juga pembasmian hama kutu daun yang menyerang pada tanaman jeruk di sekitar pekarangan rumah kita. Dengan memanfaatkan bahan dan alat yang sederhana, yaitu kita di sini memanfaatkan sabun pencucian piring, kita bisa mengendalikan hama yang menyerang pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Cukup mudah, simple, dan sederhana. Jadi, jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.